Jadi untuk merekam slide PowerPoint kita, teman-teman bisa gunakan insert kemudian screen recording. Oke. Kalau ini kita bisa loncat-loncat dari slide PowerPoint pindah ke screen yang lainnya, kemudian balik lagi ke screen PowerPoint-nya atau mau pindah ke yang lain-lainnya, mau buka folder, mau buka mau buka situs dan sebagainya silahkan. Nah, caranya kita select area, kemudian di blok seluas area yang ingin kita rekam semua. Lalu setelah itu, baru mulai kita merecord. Oke. Nah, setelah hitungan 3, kita mulai merecord. Ya, recording slide presentasi, PowerPoint, dan sebagainya. Setelah itu, kalau kita mau menyudahi recordingnya, teman-teman bisa klik Windows, kemudian tahan tombol Shift, kemudian tahan tombol key. Nah, seketika recordingnya sudah ada di slide PowerPoint kita semua. Oke, seperti ini. Nah, ini kita Ctrl X saja, kemudian kita coba buat presentasi baru, ya, supaya hanya dia saja filenya di situ. Lalu kita Ctrl V, masuk sudah dia di dalam slide sini. Nah, teman-teman nanti tinggal klik kanan, start, lalu automatically. Sehingga ketika kita tampilkan dalam slide, nah dia akan memutar secara otomatis. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan langsung ya, dari slide PowerPoint-nya, gunakan slideshow, dan ini tidak bisa lompat dari screen PowerPoint ke screen yang lainnya. Hanya cukup berada di screen PowerPoint. Seolah-olah kita memang sedang melakukan presentasi di hadapan para audiens, ya. Lalu ada tools pointernya juga di sini yang bisa kita gunakan. Klik slideshow, kemudian record slideshow from beginning, ya, dari awal. Nah, kemudian teman-teman gunakan tombol record di pojok kiri atas, lalu kemudian mulai merecord. Metamorfosis kupu-kupu. Jeda, stop, baru pindah ke slide berikutnya. Jadi jangan metamorfosis kupu-kupu langsung pindah ke slide berikutnya. Maka nanti ada kesan bahwa video kita itu terputus, ya. Nah, setelah itu baru pindah ke slide berikutnya. Telur, tahapan paling awal dalam proses ini adalah selesai jeda, pindah lagi. Kemudian pindah lagi. Lalu pindah lagi. Dan kalau ini adalah slide terakhir, ketika kita pindahkan, seolah-olah kita mau ganti slide, maka dia akan berhenti rekamannya secara otomatis. Oke. Nah, setelah itu kita buka tuh. Di mana tadi kita buka? Di sini kan. Nah, di slide itu kemudian sudah muncul rekamannya di sini. Seperti itu. Nah, itu kalau tidak menggunakan video, ya, di bagian bawah di bagian bawah slide kita. Kalau kita mau menggunakan saya hapus dulu nih banyak. Kalau kita mau menggunakan video di bagian bawah, maka kita hidupkan dulu opsi naratornya dan gambar videonya, ya. Soalnya di sini kita record slideshow. Dari awal record slideshow from beginning. Kemudian di pojok kanan bawah ini kita hidupkan nih videonya. Kemudian bentrok dengan kamera zoom, ya. Ini kita hidupkan juga naratornya sehingga muncul di sini
baru kemudian kita bisa menyampaikan. Ya, sebagai presenter, mempresentasikan slide presentasi kita. Metamorfosis kupu-kupu, jangan lupa record lebih dahulu ya. Nah, baru mulai. Metamorfosis kupu-kupu. Kemudian tahapan paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Setelah telur menetas terus sampai slide ini habis selesai. Nah, kalau sudah kembali ke slide tadi, maka videonya setiap slide akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita tidak suka video di salah satu slide, maka teman-teman bisa buang videonya, tinggal klik lalu delete. Nah, selesai, lalu mau ganti gimana? Ya udah rekam baru, tapi bukan from beginning, namun from current slide. Ya. Seperti ini, baru record. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Nah, kalau sudah selesai, di stop. Maka dia sudah muncul di slide yang tadi kita gantikan. Ini seperti itu. Teman-teman, suara Al-Huda itu di mute Zoom-nya, tolong diaktifkan lagi. Suaranya tidak terdengar. Nah. Oke. Nah, udah. Sudah semua? Sudah selesai recordingnya? Alhamdulillah ya. Nah, kalau sudah selesai recordingnya, waktunya kita semua untuk meng-convertnya ke video. Bagaimana cara convert ke video? Mudah sekali, teman-teman, karena ini sudah berjalan secara otomatis ya. Ini secara otomatis dia akan tampil, maka kemudian teman-teman tinggal klik aja file, lalu export. Ya. Saya ulangi, klik file, lalu klik export. Nah, di sini ada nih, create PDF atau XPS document. Ini kalau mau jadi PDF. Kemudian ada create a video. Kemudian package presentation for CD. Nah, ini jadi CD, ini larinya. Create handout, bikin handoutnya. Atau change file type. Kalau ini, kalau mau rubah jadi JPEG, jadi gambar ya. Saya banyak membuat desain-desain itu pakai slide PowerPoint. Akhirnya saya gunakan ini, change file type ya, dari slide PowerPoint jadi file JPEG ya, file gambar. Jadi siap diupload ke Instagram atau ke Facebook atau ke WhatsApp ya, jadi jadi gambar. Nah, karena kita pengen bikin video, teman-teman tinggal create video aja di sini. Ini suara saya terdengar kan ya? Ya. Oke, create video. Klik create video. Kemudian di sini ada Full HD, ada Ultra HD, ada HD, ada standar. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 4, sorry. Ada 4, karena ini pilihannya Full HD, jadi Full HD situ. Kalau Ultra HD, Ultra HD. Ya, Full HD, ada SD, ada standar. Semakin tinggi berarti size-nya juga semakin besar. Semakin rendah, size-nya semakin rendah, tapi kualitasnya rendah juga. Nah, teman-teman pakai aja, misalnya pakai yang HD gitu ya. Ini udah sesuai dengan standar dari YouTube itu sendiri. Setelah itu, langsung create video. Nah, langsung kemudian bikin MPEG-4-nya, CSS type-nya MPEG-4, kemudian file name-nya dikasih, misalnya latihan kupu-kupu.
Kemudian klik save. Ya. Maka dia akan convert di bagian bawah sini, teman-teman semua. Di bagian bawah itu dia akan convert sampai dia full di sini. Maka video akan tersedia di di folder laptop teman-teman semuanya. Ya, misalnya ini ya, saya sudah convert, saya mau percepat aja, biar nggak terlalu lama teman-teman nunggu convertnya. Nah ini sudah jadi sebuah video, teman-teman ya. Ini udah jadi video. Jadi kalau mau buat convert nih, pastikan nih sampai selesai tuntas. Nah maka videonya akan muncul di folder di mana kita menyimpan video ini. Ya. Oke, ini udah selesai tuh. Nah ini tadi latihan kupu-kupu. Nah ini ada videonya sayanya, ya. Penjelasan. Oke, silakan sampai sini. Sudah jelas, teman-teman? Jelas ya. Coba silakan video hasil recordingnya di-convert jadi video. Lamanya converting itu tergantung berapa besar size-nya ya. Ukuran file di slide PowerPoint-nya. Termasuk ukuran video, ukuran fotonya. Kalau fotonya besar, makin lama lagi convertingnya. Tapi kalau convert ini kan nggak butuh effort banyak ya. Teman-teman tinggal convert, setelah itu tinggal aja, nggak apa-apa. Nanti tahu-tahu udah selesai gitu. Oke, silakan di-convert jadi video. Buat ya. Apa nggak mau soalnya tadi? Nyamuk. Nanti Anda recording bisa kasih video. Bisa kasih video nanti nah ini ada ekspor
Finish. Bisa di rumah. Berarti yang pas dengan itu, yes. Dan kayak gini tahun yang nanti surat keterangan. Yang itu ada iya. Oke, dari posisi itu itu pakar itu asli deh. Dia mau sampai itu. Gak tahu tapi. Iya beda. Ada yang kamera bagus nggak? Aku bagus. Taruh di PowerPoint. Itu mati. Ini HP-nya mana? Suara yang dengarnya. Sudah selesai recordingnya? Sudah ya? Nah, kalau sudah selesai recordingnya, teman-teman bisa mulai mengupload ke YouTube. Sudah punya YouTube channel masing-masing? Biasanya menguploadnya ke mana? Ke video channel mana? YouTube channel mana? YouTube channel sekolah? Semua sekolah ya. Nah, ini di hadapan teman-teman semua. Kelihatan ya channel YouTube saya ya. Ini YouTube sudah saya buka, youtube.com. Kemudian, nah di bagian atas sini, sebojok kanan, di bagian pojok kanan, itu ada lambang apa namanya kamera, kemudian dengan lambang plusnya, itu tanda kita mengupload di bagian situ. Nah, kalau ini YouTube application, ya, ini ada YouTube Music, YouTube Kids dan sebagainya. Ini akun kita di sini. Oke, ini my channel. Teman-teman untuk mengupload tinggal klik di sini aja, create, lalu upload video. Kalau mau go live ya go live di sini. Ini kita mau upload video. Kemudian dia akan muncul ke YouTube Studio. Nah, masuk. Saya sudah download YouTube Studio, aplikasi tambahan. Nah, biasanya dia muncul seperti ini. Teman-teman tinggal select filesnya. Kemudian tadi di mana sini ya? Kupu-kupu. Di-upload. Nah, kemudian title-nya dikasih. Misalnya meta, more, posis, kupu-kupu. Oke. Setelah itu, kalau mau ada description, silakan jelaskan deskripsinya. Teman-teman bisa menulis dengan ketentuan maksimal 5.000 huruf ya. Nah, kemudian kalau ada thumbnail-nya, artinya ketika dia mau ditampilkan pertama kali,
maka thumbnail ini penting. Nah, supaya mudah, misalnya teman-teman tadi balik ke sini ya, ke slide. Di awalnya kan seperti ini ya. Kita convert dulu aja, save as, kemudian pilih tempat penyimpanannya, lalu pilihnya JPEG, ini latihan kupu-kupu, di save. Kemudian just this one. Ya. Jadi saya hanya milih yang ini, nggak semuanya jadi JPEG. Nah setelah selesai, saya baru bisa upload thumbnail sini. Upload thumbnail, kemudian buka filenya tadi di mana? Di sini ya. Nah ini udah jadi nih thumbnailnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kirim linknya ke peserta didik teman-teman semua, maka tampilan awal ini akan seperti ini. Metamorfosis kupu-kupu. Oke, setelah itu playlistnya di-select kalau memang ada playlist teman-teman bikin gitu ya. Misalnya ini video tentang ini, ya udah ada playlistnya. Kalau nggak ada, lewatin aja. Kemudian audiensnya, is the video made for kids? Yes, it made for kids. No, it's not made for kids. Kalau saya biasa pakai sini, karena nanti pakai ini ketentunya banyak sekali gitu ya. Nah, setelah selesai, baru klik tombol next. Oke. Setelah itu, klik lagi aja. Ini biarkan saja. Klik next. Nah, ini untuk visibility. Save or publish-nya. Kalau private, ini nggak semua orang bisa lihat. Hanya orang yang kemudian kita pilih saja dengan memasukkan apa namanya namanya dia, kemudian panjang lah aksesnya. Nah, kalau teman-teman mau ini videonya di-publish, artinya semua orang siapapun, bukan hanya peserta didik SMA IT Al-Huda atau siapapun, bisa di-public. So, everyone can watch your video. Nah, kalau memang mau di-private, hanya orang-orang yang punya link saja yang bisa melihat, maka di-unlist. Ya. Ini terkunci untuk orang umum melihatnya, tapi bisa terlihat oleh orang-orang yang memiliki link menuju video ini. Oke. Seperti itu. Kemudian setelah selesai, teman-teman lihat nih di bagian bawah ini ada video link YouTube, ya. Kemudian ini di copy aja, copy video link. Maka video linknya sudah selesai di copy, teman-teman tinggal save di sini. Mulailah nanti YouTube mengupload video kita. Videonya udah dipublish. Udah masuk sini teman-teman, karena dia pendek sekali durasinya. Atau misalnya teman-teman lupa mengcopy link video tadi, tinggal klik aja di tombol titik 3 ini. Ya, kemudian get shareable link. Oke, linknya sudah ada. Mau di customize linknya, teman-teman bisa pakai bit.ly. Oke. Kemudian nanti teman-teman ini dulu ya, login dulu ke sini, gunakan email sendiri. Kemudian nanti setelah selesai, login, klik create. Tadi linknya yang sudah teman-teman copy, masukkan ke sini, ya. Maka dia akan diganti secara otomatis oleh bit.ly ini. Ini kalau mau ngerubah, kalau nggak ngerubah juga nggak apa-apa, langsung aja kasih link YouTube tadi. Nah, lalu kemudian ini diganti meta di kita customize metamorfosis kupu-kupu. Nah, kalau selesai, klik save. Ya, lalu kita copy, kemudian dikirim. Kirim kemana gitu ya? Nah, kirim misalnya ke Insani tadi ya. Kita klik ini, kemudian ditunggu. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman semua. Oke? Itu ya untuk untuk upload ke video YouTube-nya. Silakan dicoba untuk upload video YouTube-nya. Sudah punya kan YouTube channel? Sudah ada ya? Coba aja satu dulu.
Ini masih sama. Terus ini Oh ya, untuk uploading itu kecepatannya tergantung ini juga ya, berapa besar size filmnya, videonya, dan juga tergantung apa namanya, kecepatan jaringannya. Sudah semua, teman-teman?
Udah upload ke YouTube ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena materi kita sudah tuntas dari awal prinsip desain, kemudian langkah desain, kemudian mendesainnya sampai ke uploading video ke YouTube. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Zoom ini saya rekam ya. Nanti recordingnya udah saya berikan ke Mbak Insani itu. Untuk yang sesi pertama tadi, sesi kedua ini masih dalam proses recording. Silakan kalau mau bertanya. Nggak ada? Cukup? Saya ulangi sedikit ya sebagai resume. Jadi teman-teman semua, untuk mendesain slide PowerPoint yang menarik itu sangat penting buat kita semua, karena kata Gai Kawasaki, hampir 95% bahkan lebih presentasi dunia itu membosankan sebenarnya. Dengan tampilannya yang tidak menarik, tempel sana, tempel sini, kemudian banyak tulisan, bukan PowerPoint tapi jadi Power Text. Lalu kemudian sampai-sampai Jeff Bezos, Amazon founder and CEO, menyampaikan bahwa PowerPoint itu di-ban. Jadi dilarang menggunakan PowerPoint dalam executive meeting. Karena itu, karena apa? Ambiar itu ya, tampilan slide-nya. Nah, untuk mendesain slide PowerPoint, rupanya ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip yang pertama yang harus teman-teman perhatikan agar tampilan slide PowerPoint-nya jadi indah dan informatif adalah upayakan kita menyiapkan konten terlebih dahulu, baru kemudian desainnya. Ada orang yang mengungkapkan bahwa content is king, design is queen. Jadi konten adalah raja, desain itu queen-nya, ratunya. Jadi usahakan konten dulu. Kenapa? Karena konten yang gagal tidak bisa terselamatkan oleh desain yang indah sekalipun. Nah, kemudian yang kedua, upayakan simple. Slide kita itu nggak usah lah terlalu banyak aksesoris, tempel sana, tempel sini. Itu bukan desain jadinya, tapi dekorasi ya. Kita dekor sana sini, tempel sana sini. Usahakan sekali lagi slide kita itu simple, sesimpel-simpel mungkin. Simple itu dalam artian dia rapih, ya, tertib, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian simple juga bukan berarti dia tidak berdaya guna. Dia simple, sederhana, tapi powerful ya kegunaannya. Nah, kemudian yang ketiga, usahakan tampilan slide PowerPoint kita itu memenuhi prinsip CRAP. CRAP yang pertama, C-nya adalah kontras. Jadi usahakan kontras. Kontras antara apa? Antar background yang berupa gambar itu atau berupa shape itu dengan teks yang ada di atasnya. Jangan sampai teks kita itu menyiksa mata audiens kita masing-masing. Katakan misalnya background-nya warna hitam, teksnya warna abu-abu tua. Ini udah bisa dipastikan bahwa teks ini akan menyiksa mata audiens kita. Kemudian teks juga bisa, kontras itu bisa didapatkan melalui apa? Melalui bentuknya yang kontras. Bisa juga melalui apa? Melalui fontnya yang kontras. Beda antara font judul dengan font body text gitu. Bisa juga bisa didapatkan kontras itu melalui jarak yang kontras. Jarak antara judul teks, judul slide dengan isi dari slide itu sendiri. Kemudian yang kedua, R-nya adalah repetition. Usahakan bahwa slide kita antara satu slide dengan slide berikutnya sampai habis itu adalah pengulangan.
Pengulangan dari segi apa? Dari segi layout-nya. Ya, ini jelas suara saya ya. Dari segi layout-nya. Dari segi layout-nya ya. Di mana letaknya ini, di mana letaknya font-nya, tulisannya, body text-nya, judul teksnya dan sebagainya. Lalu kemudian A-nya itu alignment. Misalkan tulisan kita itu alignment-nya rapih ya. Tambahan buat teman-teman semua, jangan sampai nanti di dalam teks kita ada widow and orphan ya. Widow apa tahu widow ya? Janda ya. Tidak ada di dalam tulisan kita itu tidak boleh ada janda dan tidak boleh ada anak yatim. Ya, di dalam dunia slide itu, dunia desain ada istilahnya widow and orphan. Yang maksud widow and orphan itu apa? Misalnya gini nih, teman-teman perhatikan tulisan prinsip-prinsip desain slide PowerPoint yang indah. Katakan saya cuma nulis sampai indah dan informatif nggak ada. Cuma sampai sini. Nah, ini disebut dengan widow atau orphan. Dia cuma sendirian. Nggak punya teman. Ini janda atau anak yatim. Maka hal-hal seperti ini dihindari dalam membuat teks gitu ya. Teman-teman bisa kemudian memindahkan yang-nya ke bawah atau mungkin ditambahkan dengan kata yang lain sehingga indah ini tidak berdiri sendiri di barisan paling bawah. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya P. P itu proximity. Proximity ini berbicara tentang jarak. Jarak yang kemudian memberikan kejelasan yang mana judul, yang mana isi dari body text-nya gitu. Dan yang keempat, prinsip yang keempat dari desain slide PowerPoint, tampilkan ya dengan visualisasi yang jelas, visualisasi yang indah gitu. Kalau teman-teman misalnya mengupload atau menampilkan di slide presentasi tabel-tabel, maka coba diusahakan tabel-tabel yang ditampilkan itu ya, memberikan unsur visualisasi yang sangat indah yang bisa dilihat oleh mata. Saya contohkan misalnya sebuah sebuah tabel ya yang awalnya before ya. Sorry. Ini data awal seperti ini. Ini tidak memenuhi unsur visualisasi yang kuat gitu. Maka kita rubah. Nah, dari data tadi kita rubah. Biar kelihatan perubahannya. Nah, ini kan data awalnya seperti ini ya. Persentase kebohongan pada anak. Di usia 2 tahun, 30%, 3 tahun, 50%, 4 tahun, 80%, sampai 8-12 tahun. Nah, kemudian kita rubah. Sehingga visualisasi sangat kuat. Nah, kan sama juga datanya bisa terlihat. Ini namanya visualisasi. Ya. Kemudian, yang berikutnya setelah kita belajar tentang prinsip-prinsip desain slide, baru masuk ke langkah-langkah desain slide. Langkah yang pertama adalah langkah yang disebut dengan preparation, persiapan. Nah, di persiapan ini teman-teman siapkan tuh kontennya melalui storyboard ya. Apa sih yang mau ditulis? Bisa juga teman-teman menggunakan kertas kosong seperti ini, kemudian ditulis-tulis tuh. Poin 1 apa, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 gitu. Gunakan kertas kosong. Atau bisa juga yang perempuan, biasanya wanita, suka pakai sticky notes itu. Nah, beli sticky note itu, kemudian diisi ya, satu persatu, ini slide 1, sini 2, ini 3, nanti dijajarin, baru tuh mulai mendesain slide. Jadi jangan pernah menggabungkan dua pekerjaan sekaligus, membuat konten sekaligus mendesain. Itu udah pasti lama kerjaannya gitu. Jadi siapkan dulu kontennya, baru kemudian mulai mendesain slide PowerPoint. Kemudian setelah melakukan preparation, teman-teman barulah mulai mendesain slide PowerPoint itu sendiri. Ya, preparation tadi termasuk mempersiapkan semua amunisi yang dibutuhkan untuk
mendesain slide PowerPoint. Ya fontnya, gambarnya, kemudian warnanya, ya, lalu jenis desainnya, mau flat design atau non-flat design, kemudian warna background-nya, mau pilih dark atau mau pilih light. Ini harus disiapkan semuanya terlebih dahulu oleh teman-teman semua. Nah, kemudian setelah itu, barulah mulai mendesain. Nah, ketika mendesain slide PowerPoint, usahakan yang pertama, hadirkan white space. Hadirkan ruang kosong di dalam slide kita. Sehingga kontras itu bisa muncul, bisa hadir. Nah, cara menghadirkan kontras itu macam-macam ya. Teman-teman bisa menggunakan shape, kemudian bisa remove background seperti tadi saya ajarkan, lalu kemudian bisa dengan menggunakan merge shape ya. Jadi training jago desain saya ajarkan cara menggunakan merge shape dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan rule of third ya. Satu aturan baku kalau di di kamera-kamera handphone kita itu atau kamera digital biasanya ada garis-garis itu, jadi saya jelaskan. Nah, usahakan fokus itu ada di salah satu dari 4 titik, ya, dari 4 titik itu. Jadi kalau teman-teman kalau pengen jadi seorang fotografer profesional, maka mainkan rule of third ini. Yang biasa pun kalau dia pakai rule of third, insya Allah hasil jepretan kameranya bagus ya. Pastikan itu nyala dulu, rule of third-nya hidup, kemudian pastikan misalnya fokusnya mau di mana. Nah, jepret orang gitu. Nah, usahakan wajah orangnya atau kepala orangnya atau badan orangnya ada di salah satu dari 4 titik rule of third itu. Maka insya Allah gambarnya bagus. Nah, kalau teman-teman dapat gambar kurang bagus, kurang sesuai dengan rule of third, maka upayakan disesuaikan dengan rule of third. Gunakan garis bantu yang ada di Microsoft PowerPoint. Tadi saya sudah ajarkan yang cara menambahkan itu ya, garis-garis bantu horizontal maupun vertikal. Itu bisa digunakan. Kemudian usahakan juga slide PowerPoint teman-teman semua itu, satu slide satu pesan. Jangan sampai satu slide itu banyak pesannya gitu. Jadi hilang fokusnya, hilang titik tumpunya untuk mendapatkan insight dari slide itu. Kalau memang misalnya pesannya terlalu banyak, dan teman-teman emang maunya di satu slide itu saja, maka atur kemunculannya di slide PowerPoint dengan cara menggunakan animasi ya, dan cara menggunakan animasi. Dengan cara begitu kemudian ide satu slide, satu poin itu bisa kita dapatkan. Dan ada hal penting lagi sebenarnya untuk mendesain slide yang baik itu, buang lemak kalimat ya. Buang lemak kalimat dan gunakan kata kunci. Misalnya teman-teman bahas metamorfosis kupu-kupu, perjalanannya gini dan sebagainya. Nah, itu dipelajari dulu, pahami ini kalimatnya apa, kontennya apa, lalu kemudian ambil keywordnya. Itulah yang kemudian ditampilkan di slide PowerPoint. Jadi nggak semuanya ditampilkan. Cukup keywordnya saja. Buang lemak kalimatnya. Kenapa? Karena sekali lagi slide PowerPoint ini bukan teleprompter sebenarnya. Yang teman-teman bisa lihat sebagai bahan contekan. Nah, slide PowerPoint ini justru sebagai penguat pesan verbal teman-teman semua. Pesan itu ada di teman-teman semuanya, tapi slide design PowerPoint ini adalah penguat dari pesan verbal teman-teman semua berupa slide presentasi yang visual banget gitu. Nah, kemudian baru setelah kita selesai mendesain slide PowerPoint yang indah dan informatif itu, waktunya bagi kita untuk showtime ya, untuk menampilkan slide presentasinya. Kalau offline ya berarti harus ada keharmonian antara teman-teman sebagai seorang presenter dengan slide presentasi yang visual banget gitu. Dan ini harus kompak gitu. Jangan sampai juga misalnya teman-teman ketika presentasi offline gitu ya, ini ngadap slide presentasi aja, ngebelakangin audiens, ini nggak bagus ya. Usahakan teman-teman benar-benar hafal apa sih yang mau teman-teman sampaikan gitu ya, menguasai betul gitu. Kayak tadi misalnya kita mau rekaman, kalau masih ngelihat layar ini kan jadi nggak enak, mata kita tertuju ke bawah. Ya. Harusnya kita ada kontak eyes ya,
walaupun kita nggak kontak-kontakan langsung dengan peserta didik kita, tapi setidaknya mata kita itu tertuju pada kamera yang ada di laptop, sehingga mereka ngelihat kita juga enak gitu. Nah, ini showtime. Seperti penari barongsai yang 2 orang, depan sama belakang, ini harus kompak. Kalau mereka nggak kompak, akan jatuh salah satunya, kemudian merugikan yang lainnya. Oke, itu. Nah, kemudian setelah kita selesai bikin slide PowerPoint, waktunya kita merecord. Ya, tadi saya sudah jelaskan ada 2 cara, recording. Kalau mau lompat-lompat dari slide PowerPoint pindah ke yang lain-lainnya, bisa gunakan insert, kemudian screen recording. Tapi kalau mau di situ saja, nggak pindah-pindah, teman-teman bisa menggunakan slideshow, kemudian record. Baik from beginning maupun from current slide itu sendiri. Nah, enaknya kalau yang from slideshow itu, teman-teman bisa mengediting. Kalau misalnya nggak suka di slide tertentu, teman-teman bisa delete itu, narasinya, rekaman narasinya, kemudian teman-teman bisa merecord ulang dengan cara klik record kemudian current slide ya. Nah, setelah selesai recording baru di-convert ke video dengan cara klik file lalu export. Kemudian teman-teman bisa pilih resolusinya mau yang berapa ya. Mau yang HD, kualitas videonya mau yang bagaimana? Mau yang HD, standar HD ataupun Ultra HD gitu yang tinggi. Tapi ingat setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Semakin tinggi resolusinya, semakin besar kapasitas atau file size-nya gitu ya. Nah, ini perlu digunakan dengan bijak. Dan yang terakhir, setelah recording, setelah selesai videonya, waktunya uploading ke video YouTube channel. Saya sudah jelaskan juga bagaimana cara uploading ke YouTube channel. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa copy, paste, linknya, lalu bisa dibagikan ke para peserta didik teman-teman semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman guru di SMA IT Al-Huda Wonogiri ya. Cukup sampai di sini. Mau ada pertanyaan lagi atau kita close aja? Kita close ya. Ya. Oke, terakhir teman-teman sebagai closing, good stories surprise us ya. They make us think and feel. They stick in our minds and help us remember ideas and concept. Cerita yang baik itu bisa memberikan surprise kepada kita semua. Ya, cerita yang baik itu make us think and feel. Bisa membuat kita itu berpikir dan merasa. Memikirkan dan merasakan. They stick in our minds and help us remember. Cerita yang baik itu kemudian dia akan tertancap kuat di pikiran kita dan bisa membantu kita untuk mengingat ide-ide serta konsep-konsep yang sudah kita kita baca atau kita dengarkan itu melalui cerita-cerita. Ini kata Lazauskas, the storytelling age ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.